Dan aku sendiri sebagai warga Jakarta pun turut sepakat sama Mas Pram bahwa larangan poligami bagi ASN dapat menjadi langkah konkret dalam mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Karena poligami itu bukan hanya soal hak pria untuk menikah lebih dari satu kali, tetapi juga soal bagaimana perempuan mendapatkan keadilan dalam pernikahannya. Apalagi nih ya, status mereka kan adalah aparatur sipil negara atau ASN. Ya, sebagaimana abdi negara seharusnya menjadi contoh dalam kehidupan sosial dan keluarga. Pernah kebayang nggak kalau karir ASN bisa hancur cuma gara-gara poligami? Ya, cuma di Jakarta. Aturan baru ini nantinya bikin ASN harus lebih hati-hati sebelum memutuskan punya istri lebih dari satu, alias poligami. Peraturan aneh ini emang bikin kesel banyak pihak, termasuk saya. Soalnya kan kita tahu ya, yang namanya urusan perkawinan dan perceraian mestinya mempertimbangkan untung rugi bagi si objek hukumnya. Bukan cuma asal bikin peraturan biar kelihatan kerja. Nah, untungnya nih, Gubernur baru Jakarta, Mas Pram, udah duluan mengambil sikap tegas soal ASN yang berpoligami. Kita patut apresiasi atas respon cepat Mas Pram sebagai Gubernur Jakarta terpilih. Ini penting buat para ASN Jakarta, khususnya kaum perempuan. Gak merasa berat sebelah. Soalnya isu poligami ini kan emang udah jadi topik yang sensitif. Apalagi kalau ada kepala daerah yang coba-coba bikin aturan yang ternyata ada celah bagi kaum lelaki buat berpoligami. Lah nanti yang rugi para istrinya dong. Masa bisa sih ada aturan kepala daerah yang justru merugikan warganya? Tapi balik lagi, untung aja nih di era kepemimpinan Mas Pram, nantinya para ASN di Pemprov Jakarta harus pikir-pikir dulu sebelum nekat berpoligami. Kenapa? Karena beliau udah menegaskan, kalau Mas Pram gak ngasih ruang buat para ASN yang seenaknya menikah lebih dari satu kali. Bahkan ancaman pemecatan siap menanti mereka bagi yang melanggar aturan ini. Serem banget ya. Jadi kemarin itu Mas Pram menegaskan bahwa ASN yang terbukti berpoligami tanpa izin bakal langsung dipecat. Nggak pakai lama. Karena menurut Mas Pram hal ini tuh jadi bagian upaya Pemprov Jakarta buat menjaga disiplin dan integritas di pemerintahan. Ya namanya juga aparatur sipil negara, otomatis mereka harus menjadi representasi negara yang harus memberikan teladan bagi masyarakat. Kalau ASN aja melanggar norma dan aturan, gimana publik bisa percaya sama pemerintah? Nah, dasar dari kebijakan ini sebenarnya apa sih? Jadi beberapa minggu lalu PJ Gubernur Jakarta Pak Teguh Setiabudi mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 Pemprov Jakarta. Di mana dalam peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 itu ada aturan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Jadi kalau ada ASN yang kepingin punya lebih dari satu istri, ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, mereka harus dapat izin tertulis dari istri sah. Kedua, mereka wajib membuktikan bahwa kondisi keuangan mereka cukup dan tidak mengurangi hak istri serta anak-anaknya. Terakhir, harus ada persetujuan dari atasan langsung. Kelihatannya sih peraturan emang ketat. Tapi kalau menurut saya ini justru ngasih celah bagi para ASN laki-laki buat mengusahakan supaya dapat izin poligami. Kenapa? Karena lewat aturan ini beberapa pihak khawatir istri pertama malah merasa terpaksa memberikan izin karena tekanan sosial dan budaya.
Makanya Komnas Perempuan menyarankan agar ada mekanisme verifikasi yang lebih ketat sebelum izin poligami diberikan. Jangan sampai aturan ini malah membuka peluang bagi ASN untuk menekan pasangannya. Tuh lihat Komnas Perempuan aja sampai turun tangan buat ngasih pandangan mereka. Karena sebenarnya peraturan gubernur oleh Teguh Setiabudi ini emang udah berat sebelah. Melihat fenomena poligami ini, lagi-lagi yang tadi di awal aku bilang, kita bersyukur gubernur terpilih Jakarta, Mas Pramono Anung, tetap pada pendiriannya. Beliau menegaskan kalau aturan ini bukan sekedar formalitas. ASN yang ketahuan poligami tanpa izin resmi harus siap-siap kehilangan pekerjaannya. Mas Pram memastikan kalau beliau nggak main-main. Langkah ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan ASN yang berkomitmen penuh pada tugasnya. Mendengar tanggapan dari Gubernur Jakarta terpilih Mas Pram, Komnas Perempuan menyatakan dukungannya terhadap sikap beliau. Dan aku sendiri sebagai warga Jakarta pun turut sepakat sama Mas Pram bahwa larangan poligami bagi ASN dapat menjadi langkah konkret dalam mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Karena poligami itu bukan hanya soal hak pria untuk menikah lebih dari satu kali, tetapi juga soal bagaimana perempuan mendapatkan keadilan dalam pernikahannya. Apalagi nih ya, status mereka kan adalah aparatur sipil negara atau ASN. Ya sebagaimana abdi negara seharusnya menjadi contoh dalam kehidupan sosial dan keluarga. Sementara masyarakat dan para aktivis masih terus memperjuangkan kesetaraan gender. Bukannya ini malah jadi kontradiksi. Dan positifnya larangan ini juga bisa mencegah konflik rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kan kita tahu ya, sosok Mas Pram ini romantis banget sama istrinya, yaitu Bu Endang Nurgrahani. Kalau kemana-mana masih suka berduaan, ya harmonis banget lah. Makanya wajar kalau respon Mas Pram terkait poligami ini, beliau pakai point of view dari pengalaman keluarganya. Jangan kayak yang kemarin, pidato di Kementerian HAM, ngomongnya sih ngelarang para pegawai kementerian jangan main mata antar pegawai. Terus ngaku nggak punya bini. Lah kita pikir positif nih, ternyata pacarnya 3 bos. Tapi ya mungkin beberapa pihak masih ada yang berpendapat kalau kebijakan ini bertentangan dengan hak individu. Cuma balik lagi nih, kita harus berpegangan sama prinsip bahwa hak individu tetap harus berlandaskan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, peraturan tetap harus memperhatikan hak-hak kaum perempuan dan anak-anak. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat berpihak pada kelompok yang lebih rentan bukan justru memperlebar celah ketidakadilan. So, buatku kebijakan yang nantinya bakal dijalankan sama Mas Pram sebagai Gubernur Jakarta adalah langkah progresif yang baiknya dapat dukungan dari semua pihak. Sehingga nantinya Provinsi Jakarta bisa menjadi contoh buat daerah lain agar lebih memperhatikan hak-hak setiap individu khususnya dalam urusan berumah tangga. Dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, ya aku sih berharap dengan adanya aturan ini, kesadaran tentang pentingnya pernikahan yang berkeadilan dan berbasis kesetaraan gender semakin meningkat di masyarakat kita. Oke deh, kayaknya sekian dulu obrolan kita. Next, kalau ada isu yang mau dibahas, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Bye! Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia. Jack News dari Jakarta untuk Indonesia.